释放铁球里的妖物。 Halo semuanya, selamat datang di New Monster ID. Di hari yang cerah ini, gue mau nge-recap sebuah film yang berjudul The Thousand Faces of Danjia yang diproduksi pada tahun 2017. Ini adalah sebuah film fantasi Tiongkok yang juga merupakan remake dari film tahun 1982, yaitu The Miracle Fighters, menceritakan tentang sekelompok orang yang mempunyai tujuan melindungi dunia dari invasi monster. So, kalau gitu duduk yang manis dan selamat menonton. The world needs him. Sebelum mulai, kita akan jelasin lebih dulu nih tentang dua buah benda yang dikenal dengan nama Kimen dan juga Danjia, di mana kedua benda itu berhubungan dengan yang namanya ramalan astrologi. Kimen yang juga berarti waktu memiliki bentuk lingkaran yang agak gepeng dan bisa berubah menjadi berbentuk bola sempurna. Kimen biasanya digunakan untuk menambah keberuntungan maupun menghindari yang namanya kesialan. Sedangkan Danjia merupakan sebuah benda bulat dengan kekuatan yang tidak terbatas. Maka dari itu, Danjia juga selalu diincar oleh musuh yang datang dari atas langit, yang akan menggunakannya untuk menguasai bumi. Oleh karena itu, ada nih sekelompok pahlawan dari klan Wuyin ikut turun tangan untuk mendapatkan Danjia, demi untuk mengamankan bumi. Oke, sekarang kita ke ceritanya. Film kemudian diawali dengan jatuhnya sebuah benda besar dari langit dan mendarat di bumi. 2 hari kemudian, ada nih seorang detektif baru yang bernama Dao. Dia ini berasal dari biro polisi dari kota Kaifeng, yang terlihat sedang mencari para buronan. Sambil bertanya kepada para warga, dia menunjukkan sketsa wajah dari para penjahat. Namun, usut punya usut, ternyata itu semua hanyalah ulah dari teman-teman kerjanya, yang sengaja membuat sketsa palsu dan kemudian menyuruh Dao mencarinya. Namun, entah sebuah kebetulan atau bagaimana, ia malah menemukan salah satu buronan tersebut yang sedang berjalan sambil membawa guci yang berisi ikan. Mengetahui hal itu, Dao pun mengikuti si penjahat dan berakhir di sebuah penginapan. Si pria besar itu terlihat sedang adu mulut dengan penjaga penginapan. Hal itu dikarenakan si penjaga nggak mengizinkan untuk membawa hewan peliharaan masuk ke dalam penginapan. Dan akibatnya, ikan yang ada di dalam guci tersebut tiba-tiba berubah menjadi monster, di mana ikan itu melahap si penjaga. Dengan sigap, Dao pun kemudian menyerang si monster. Di luar dugaan, salah seorang ibu-ibu penjual tahu di pasar muncul dan mengurung monster itu menggunakan meja. Tentu saja, sang monster melakukan perlawanan dan berhasil kabur. Dao lalu pergi mengejarnya, sementara si ibu-ibu tadi meniupkan beberapa jarum yang kemudian terbang menjadi kupu-kupu, dan membuat orang-orang di sekitar lupa akan kejadian barusan. Dia juga kembali mengejar ikan monster dengan berubah menjadi selendang, dan kemudian berubah lagi menjadi sosok orang yang berbeda. Nah, dari sini sudah terbukti kalau ibu-ibu itu bukanlah orang biasa. Ditambah lagi, dia juga memiliki Kimen sebagai alat untuk menunjukkan keberadaan monster ikan itu. Nah, saat sedang mencari keberadaan monster ikan, penjual tahu itu berpapasan dengan Dao. Disinilah identitas si penjual tahu kemudian terungkap. Ternyata dia adalah salah satu anggota klan Wuyin yang bernama Dragonfly. Mereka berdua lalu kembali melanjutkan mencari si monster ikan itu. Mereka berjalan ke dalam kamar seorang perempuan yang bernama Jiao Jiao. Di sini Dragonfly pun mengancam Jiao Jiao agar menunjukkan kemana ikan itu pergi. Tapi si Dao juga sempat membela Jiao Jiao karena menurutnya dia tidak ada kaitannya dengan si monster ikan. Namun di balik wajah cantiknya Jiao Jiao ternyata ada pria hidung besar yang sedang menyamar. Pada saat itu juga Dragonfly kini menyadari keberadaan monster ikan yang sedang menyamar sebagai lukisan di tembok. Ia pun langsung menangkap ikan itu menggunakan jaring dan memukulnya beberapa kali sampai kembali menjadi ikan kecil. Bersamaan dengan itu, Dragonfly juga melihat sebuah lukisan yang berjudul Sungai Hulu di Festival Qingming yang terlihat cukup ganjil. Rupanya Jiao Jiao juga mengungkapkan kalau si monster ikan itulah yang membawa lukisan tersebut dan nantinya akan diambil oleh seseorang yang sangat penting. Sebelum Dragonfly pergi, dia kemudian menghapus ingatan Dao tentang kejadian tadi. Dari sana, Dragonfly kembali ke markas rahasia klan Wuyin. Nah, pada saat sedang memperhatikan si monster ikan yang baru aja ditangkap, kakak tertua mereka menyadari kalau sebenarnya itu adalah sebuah jebakan. Karena ternyata ada seseorang yang sengaja mengirim ikan itu agar ditangkap oleh Dragonfly sebagai alat pelacak menuju ke markas rahasia Wuyin. 目的是什么？就是要找到我们隐藏的地方。想灭我无影门的妖人又来了。
Klan Wuyin lalu berkumpul, dan dari sana mereka mulai membicarakan langkah yang akan mereka ambil. Dragonfly juga mengungkapkan kejadian 2 hari yang lalu, tentang jatuhnya sesuatu yang aneh dari langit yang mungkin aja ada kaitannya dengan datangnya monster ikan. Mereka pun mulai memikirkan bagaimana caranya mengalahkan musuh-musuh dari langit itu. Dari sana, si kakak tertua sempat menyuruh kakak kedua mereka yang bernama Zugi untuk mengikuti petunjuk yang pernah ditinggalkan oleh mendiang pemimpin Wuyin, yaitu mencari seseorang yang bisa mengendalikan Danjia, sekaligus menjadikan orang tersebut menjadi pemimpin mereka yang baru. Zugi melakukan misi itu dengan cara menyusup ke sebuah klinik bernama Jingxi, yang merupakan milik klan saingan mereka. Namun sampai saat ini Zugi belum juga kembali. Maka dari itu, kakak tertua mereka memutuskan untuk pergi ke kota Luoyang untuk menemui seorang peramal agung yang dikabarkan memiliki senjata legenda milik para dewa yang bernama Penghancur Dunia. Anggota Wuyin lainnya kemudian berpencar untuk melakukan tugasnya masing-masing. Sedangkan di tempat lain, Zugi akhirnya sampai di klinik Jingxi. Di sini dia berpura-pura buta untuk belajar tentang pengobatan. Awalnya mereka menolak karena alasan buta. Ya gimana coba mau belajar kalau buta? Tapi karena Zugi ini berhasil meyakinkan mereka semua dengan pengetahuan tentang obat-obatan yang dia miliki, akhirnya dia dites nih untuk menyembuhkan salah satu pasien yang dia pilih sendiri. Di mana pasien-pasien di klinik Jingxi ini mengidap penyakit yang aneh-aneh. Singkat cerita, Zugi kemudian masuk ke dalam ruangan salah satu pasien. Di sana dia melihat seorang wanita dengan simbol lingkaran merah di tangannya. Nah, selain memberinya makan, Zugi pun memberikan sebuah nama kepadanya, yaitu Circle. Selain itu, dia juga berjanji kepada Circle untuk membawanya keluar dari tempat ini. Nah, di sini Circle tiba-tiba kepedesan karena nggak sengaja menggigit cabai rawit cuy. Alhasil matanya menjadi biru, dan tiba-tiba dia berubah menjadi burung raksasa. Sementara itu, di tempat lain, meteor yang sebelumnya mendarat di bumi kini mulai pecah dan mengeluarkan monster aneh seperti cacing dengan wujud yang berwarna merah. Bersamaan dengan itu, kuil leluhur yang ada di sekitarnya juga ikut longsor dan hancur. Kemudian para anggota polisi dan warga di sekitar lalu mulai melakukan evakuasi kepada korban-korban yang terkena reruntuhan. Nah, di saat itulah si polisi Dao mendengar seperti suara gemuruh di dalam reruntuhan. Dari sana, Dao akhirnya terus mengikuti arah suara tersebut sampai ke dalam goa. Sementara itu, di sisi lain, Dragonfly dan 2 anggota Wuyin juga berada di dalam goa itu. Di sana mereka melihat sebuah benda seperti bola yang dirantai di tengah-tengah ribuan tengkorak. Nah, anehnya di segel tersebut terdapat kalimat yang bertuliskan nama dari klan mereka. Benda itu juga terus bergerak, seolah-olah menandakan kalau ada makhluk hidup di dalamnya. Dan bener aja, bersamaan dengan itu datanglah monster merah yang tadi menggunakan kekuatannya untuk melepaskan makhluk yang ada di dalam bola. Dan ternyata di dalamnya ada seekor monster dengan wujud yang lebih menyeramkan. Monster ini diberi nama macan putih, walaupun nggak mirip macan ya. Tapi kita panggil dia monster hitam aja cuy. Ketiga Wuyin kemudian berniat untuk membunuh monster itu. Namun dengan mudah mereka bisa dijatuhkan. Melihat hal itu, Dao pun ikut menyerang sang monster. Namun sial, dia harus berakhir tragis, karena dia harus kehilangan 1 tangan dan juga 1 kakinya. Mengetahui hal itu, 3 anggota Wuyin mau nggak mau harus mundur sambil membawa Dao. Dari sana, Dao lalu dibawa ke markas baru Wuyin, di mana Zugi juga muncul sambil membawa orang yang nantinya akan dijadikan pemimpin mereka, yaitu Circle. Namun banyak anggota Wuyin lainnya yang nggak setuju, karena Circle ini terlihat lemah, lugu, dan selalu aja nempel mulu sama Zugi. Tapi Zugi terus meyakinkan mereka semua tentang kekuatan yang dimiliki oleh Circle, dan meminta agar Circle tetap tinggal bersama dengan mereka. Sementara itu, Dao dibawa ke kantor polisi tempatnya bekerja. Namun sayangnya nasib buruk menimpa Dao, di mana dia kini diremehkan karena fisiknya, dan akibatnya dia diusir dari tempat dia bekerja. Mau nggak mau, Dragonfly pun membawa Dao kembali ke markas mereka. Dan bukan cuma itu, Dragonfly ini juga sudah menghapus ingatan Dao tentang apa yang terjadi sebelumnya. Nah, setelah itu, Zugi dan Dragonfly lalu pergi ke sebuah kedai untuk berkomunikasi dengan kakak tertua mereka lewat perantara seorang perempuan. Kakak tertua lalu menyampaikan kalau senjata legendaris sudah ditemukan di kota Luoyang. Tapi untuk mengaktifkannya membutuhkan kekuatan dari 5 pemimpin klan.
kakak tertua juga berpesan kalau klan Wuyin harus cepat-cepat menemukan pemimpin baru untuk bisa mengalahkan monster-monster yang datang dari langit. Nah, keesokan harinya, para anggota Wuyin bersama dengan Circle dan Dao pergi ke kota Luoyang untuk menemui kakak tertua. Tapi sebelum itu, Dragonfly menjelaskan ke Dao kalau perjalanan mereka ini merupakan tugas rahasia dari kantor polisi. Oh ya, by the way, si Dao udah diberikan sebuah tangan dan kaki palsu untuk bisa membantunya berjalan. Sementara itu, di gerbang Goa Naga, 5 pemimpin klan sudah berkumpul bersama dengan Peramal Agung yang membawa senjata penghancur dewa. Mereka berasal dari klan Teng, klan Diancang, klan Raka Tujuh Warna, klan Kunlun, dan juga klan Gerombolan Pengemis. Nah, si peramal kemudian mulai membuka peti yang konon isinya adalah senjata yang tiada tanding. Namun pada saat dibuka, ternyata isinya kosong cuy. Tapi pada akhirnya pemimpin klan Teng berhasil mengeluarkan sebuah bola bercahaya dari ukiran peti menggunakan sebuah kode untuk menciptakan kunci pengaktifnya. Dari sana, kemudian mereka secara bergantian menggunakan kekuatan dari klan mereka masing-masing. Dan akibatnya muncul lagi nih sebuah dagger. Sampai akhirnya saat klan Diancang akan mencobanya, kakak tertua Wuyin yang ternyata dia sedang menyamar sebagai Peramal Agung menyadari kalau pemimpin Diancang bukanlah pemimpin yang sebenarnya. Dan pada saat Peramal Agung melihat ke dalamnya, ternyata benar kalau yang merasuki pemimpin Diancang adalah si monster merah. Dan bukan cuma itu, monster hitam juga datang untuk merebut dagger beserta bola bercahaya. Si monster kemudian juga mengungkapkan kalau kelima pemimpin klan itu sebelumnya sudah dia tipu dengan memberikan herbal yang akan menambah kekuatan mereka. Yang padahal kedua herbal itu malah membuat mereka tunduk dan menjadi budak kedua monster. Akibatnya kelima pemimpin klan itu lalu menyerang Peramal Agung dengan kekuatan mereka sampai akhirnya tubuh si peramal tidak terlihat lagi. Nah, karena si monster hitam nggak yakin kalau kekuatannya bisa mengaktifkan bola bercahaya itu, maka dia berniat untuk menghabisi klan Wuyin dan juga pemimpinnya. Dari sana, si monster merah kemudian menyuruh 5 pemimpin klan untuk memburu klan Wuyin dan juga pemimpin barunya. Sementara itu, di tengah perjalanan klan Wuyin menuju Luoyang, mereka dihadang badai besar dan kemudian memutuskan untuk beristirahat di sebuah goa. Nah, di tengah istirahatnya, Dao sempat melihat kalau Circle bisa menumbuhkan bunga yang ada di sekitarnya. Tapi anehnya, Dao juga merasakan rasa sakit di tangan dan kakinya yang terluka. Nah, nggak lama kemudian Dragonfly merasakan aura asing yang sangat kuat, di mana tiba-tiba muncullah Circle dengan wujud aslinya, dan tanpa disadari dia malah menyerang klan Wuyin. Karena perubahan itulah Circle tidak mengenali mereka dan menyerang begitu saja layaknya binatang buas. Circle juga hampir membunuh Zugi dengan cara mencengkramnya. Namun karena melihat Zugi kesakitan, tiba-tiba membuatnya sadar dan kembali ke tubuh manusianya. Setelah kejadian itu, anggota Wuyin pun sekarang tahu siapa Circle sebenarnya. Mereka lalu melanjutkan perjalanannya dan sampailah di kota Luoyang. Nah, pada saat di kota Luoyang ini, Circle mengatakan kepada Dao kalau dia sempat mendengar Dao berteriak saat sedang menumbuhkan bunga di dalam goa. Dari sana, Dao pun mengaku kalau dia merasakan rasa sakit seperti kayak ada tulang-tulang yang tumbuh dari kaki dan tangannya. Karena itu, Circle pun kini mencoba menggunakan kekuatannya lagi untuk melihat apa yang terjadi kepada Dao. Dan di saat itulah tangan dan kaki Dao kembali tumbuh berkat Circle. Setelah membantu Dao, Circle ternyata kehabisan banyak tenaga dan kemudian membuatnya pingsan. Sementara itu anggota Wuyin mulai merasakan adanya bahaya yang mendekat. Dan benar aja pada saat mereka lengah, muncullah pemimpin klan Teng menggunakan ribuan cincinnya untuk menyerang anggota Wuyin. Di tengah keributan itu, Dao tiba-tiba datang dengan menggunakan keahlian barunya yang muncul dari tangan dan kakinya berkat kekuatan dari Circle. Dia pun dengan mudah mengalahkan pemimpin Teng dengan cara mencekiknya. Bersamaan dengan itu datang lagi nih pemimpin klan Kunlun yang kemudian membakar mereka berdua. Tapi untung aja Dao berhasil selamat karena kekebalan tubuhnya. Dan akibatnya api itu malah membakar habis pemimpin Teng. Dao lalu mengalahkan pemimpin Kunlun dengan menginjunya jauh ke atas dan membawanya kembali ke tanah sampai terkubur dan terbakar karena kekuatannya sendiri. Sementara itu Dragonfly, Zugi, dan Circle dibawa oleh si Peramal Agung yang rencananya akan membawa mereka menemui kakak tertua. Nah, pada saat di tengah jalan, si Peramal Agung kemudian berubah. Dia mengungkapkan kalau dirinya adalah si kakak tertua. Dalam obrolannya, si kakak tertua menyampaikan kalau Circle bukanlah pemimpin baru mereka, melainkan salah satu dari monster langit yang ingin menghancurkan klan Wuyin. Maka dari itu mereka harus membunuhnya. Nah, karena kemungkinan Circle ini bisa mendengar pembicaraan mereka, Dragonfly pun menggunakan kode percakapan yang hanya diketahui oleh klan Wuyin.
Dia kemudian menawarkan diri untuk membunuh Circle. Namun hal itu sepertinya nggak akan dia lakukan, karena Dragonfly dan Zugi ini tahu kalau orang yang baru aja mereka ajak bicara tadi bukanlah kakak tertua yang asli. Hal itu bisa mereka ketahui karena orang tersebut tampaknya nggak paham nih dengan kode-kode rahasia Wu Yin dalam percakapan mereka tadi. Karena itu Zugi pun langsung menyerang orang tersebut yang kemudian menampakkan wujud aslinya sebagai pemimpin klan neraka. Nah, pada saat pemimpin klan neraka itu mau menyerang Circle, tiba-tiba kakak tertua yang asli datang dan menyelamatkannya. Dari sana, dia meminta Dragonfly beserta Zugi untuk pergi membawa Circle. Tapi nggak lama kemudian pemimpin klan pengemis juga datang menyerang kakak tertua. Tujuannya pun sama dengan yang lain, yaitu dia hanya mau darah dari Circle. Yang konon kabarnya darahnya Circle itu bisa menambah kekuatan mereka. Pemimpin pengemis itu lalu mengalahkan saingannya terlebih dahulu, yaitu pemimpin neraka. Dan kemudian dilanjutkan menyerang Dragonfly, Zugi beserta kakak tertua. Nah, melihat hal itu, Circle pun menjadi marah. Dengan sisa kekuatannya, dia melayangkan kayu dan kemudian menancapkannya ke dada pemimpin pengemis. Kemudian pada saat Zugi udah sadar dari pingsannya, dia melihat tubuh Circle yang melemah dan berubah menjadi sangat pucat. Bersamaan dengan itu juga, Zugi rupanya melihat bayangan dari pemimpin Wu Yin yang dulu. Pemimpin Wu Yin itu menjelaskan kalau Danjia sebenarnya ada pada tubuh Circle. Dengan keberadaan Circle, tentunya dunia akan aman dari monster-monster yang datang dari langit, yang ingin menguasai dan mengubah dunia. Tanpa Circle, kini klan Wu Yin harus berusaha untuk mengalahkan para monster serta menyelamatkan dunia. Meskipun begitu, sebelum mati, Circle sempat membuka kekuatannya, dan dari sana kemudian dibagikan kepada seluruh anggota klan Wu Yin. Mereka kemudian mengubur mayatnya Circle. Dan bukan cuma itu, setelah melihat kemampuan Dao yang sekarang, kakak tertua akhirnya menerima Dao sebagai anggota klan Wu Yin yang baru. Mereka lalu melanjutkan perjalanannya untuk mengalahkan monster-monster langit. Singkat cerita, anggota klan Wu Yin menggunakan batu besar untuk menyerang monster hitam, dan kemudian menjatuhkan monster merah dengan kekuatan mereka. Mengetahui hal itu, monster merah mulai mengaktifkan senjata penghancur dunia. Semuanya tiba-tiba berhenti, dan ajaibnya Circle hidup kembali dengan wujud burungnya. Melihat hal itu, si monster merah pun menangkap Circle, dan kemudian menembakkan senjata penghancur dunia. Tapi tanpa disadari, dari arah belakang muncul si monster hitam. Akibatnya pada saat Circle berhasil melepaskan diri, si monster hitamlah yang kena imbas dari serangan tersebut. Begitu pula dengan si monster merah yang gak akan dibiarkan lolos begitu aja. Dia ditarik oleh Circle dan kemudian dilemparkan ke arah sisa dari serangan tadi, dan akibatnya karena senjata penghancur dunia meledak di atas langit, efek yang ditimbulkan pun tidak sampai merusak bumi. Kita kini kembali lagi ke markas Wu Yin, di mana mereka kini sedang membahas tentang lukisan Sungai Hulu di Festival Qingming. Circle lalu menjelaskan kalau monster merah sebenarnya berasal dari langit, alias alien kasarnya. Sedangkan monster hitam muncul dari bawah tanah. Salah satu keahlian monster merah sendiri adalah menghidupkan kembali Raja Roh, sosok jahat yang masih terkubur entah di mana. Nah, karena mereka semua nggak mau malapetaka lain terjadi, mereka kini berniat untuk menghancurkan terlebih dahulu Raja Roh yang dikubur di makam Pangu. Ceritanya simple, seru, menarik, dan endingnya nanggung. Ternyata masih ada musuh atau raja terakhirnya lagi coy. Kentang banget gitu, ya kan? Oke deh kalau gitu, sekian dulu untuk hari ini. Terima kasih buat kalian yang sudah menonton sampai habis, dan sampai jumpa di video selanjutnya. Keren lo semua. Ciao.